Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi matematika peminatan untuk kelas 11 adalah persamaan trigonometri. Tetapi sebelum kita membahas materi tersebut, maka pada kesempatan kali ini Ibu akan mengingatkan kembali materi trigonometri yang telah kalian pelajari pada kelas 10 semester 2. Karena materi tersebut akan menjadi modal utama kalian untuk bisa memahami materi persamaan trigonometri. Adapun materi yang perlu kalian ingat adalah pengukuran sudut, perbandingan trigonometri, nilai perbandingan trigonometri, dan sudut-sudut berelasi. Yang pertama adalah pengukuran sudut. Seperti yang kalian ketahui bahwa pengukuran sudut terbagi menjadi dua, yaitu derajat dan radian. Sebagai contoh soal, nyatakanlah setiap ukuran sudut berikut dalam ukuran radian dan derajat. Kalian bisa mencoba untuk mengerjakannya. Materi kedua yang perlu kalian ingat dan pahami adalah perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Jadi ada 6 perbandingan trigonometri, yaitu sin alfa, cos alfa, tan alfa, kosekan alfa, sekan alfa, dan kotangen alfa. Jadi yang kalian perlu perhatikan di sini adalah letak sudutnya di mana. Dan kalian ingat singkatannya sin demi, cos sami, tan desa. Dan untuk kebalikannya, kosekan adalah kebalikan dari sin, sekan alfa adalah kebalikan dari cos alfa, kotangen alfa adalah kebalikan dari tangen alfa. Nah, sekarang perhatikan soal berikut. Di situ soalnya ada sebuah segitiga siku-siku yaitu PQR, dan kalian diminta untuk menentukan perbandingan trigonometri untuk sudut alfa. Kalian cari perbandingan trigonometri untuk sinus alfa, kosinus alfa, dan tangen alfa. Dengan mengingat kembali definisi dari perbandingan trigonometri yang biasa disingkat sin demi, cos sami, desa. Materi ketiga yang perlu kalian ingat adalah tabel trigonometri. Untuk tabel trigonometri, kalian tidak perlu menghafalkan dari 0 derajat sampai 360 derajat. Kalian cukup ingat untuk di kuadran 1, yaitu 0 derajat sampai 90 derajat atau 0 sampai pi per 2 radian. Materi selanjutnya adalah sudut berelasi di berbagai kuadran. Jadi, ada 4 kuadran pada lingkaran satuan. Kuadran pertama nilainya dari 0 derajat sampai 90 derajat. Untuk kuadran kedua 90 derajat sampai 180 derajat. Kuadran ketiga 180 derajat sampai 270 derajat. Dan kuadran keempat 270 derajat sampai 360 derajat. Pada kuadran pertama, semua positif. Maksudnya adalah perbandingan trigonometri pada kuadran pertama semuanya bernilai positif. Untuk kuadran 2, yang positif hanya sin dengan kosekan. Kuadran ketiga, yang positif adalah tan dan kotangen. Pada kuadran keempat, yang positif hanya cos dan sekan. Sedangkan untuk keempat perbandingan trigonometri lainnya, nilainya adalah negatif. Untuk memudahkan kalian mengingat sudut berelasi di berbagai kuadran, kalian bisa menggunakan istilah semua sindikat tangan kosong. Semua maksudnya adalah di kuadran 1, perbandingan trigonometrinya positif semua. Sindikat, sin. Di kuadran kedua,
hanya sin dan kosekan yang positif. Tangan, kita ambil kata tan. Di kuadran ketiga hanya tan dan kotan yang positif. Kata kosong, kita ambil kata depannya yaitu kos. Di kuadran keempat hanya kos dan sekan yang positif. Materi selanjutnya yang perlu kalian ingat dan pahami adalah rumus sudut berelasi. Untuk di kuadran kedua, kalian tinggal pilih rumus yang akan digunakan. Apakah 180 derajat dikurang alfa atau 90 derajat ditambah alfa. Untuk 180 derajat dikurang alfa, rumusnya tidak mengalami perubahan. Ketika sin, maka hasilnya juga adalah sin. Tetapi kalian harus mengingat kembali istilah semua sindikat tangan kosong. Begitupun dengan rumus di kuadran 3 dan kuadran 4, kalian bisa memilih rumus yang ingin digunakan. Ketika kalian sudah memahami istilah semua sindikat tangan kosong, maka untuk di kuadran ketiga kalian cukup mengingat rumus 180 derajat ditambah alfa. Dan untuk di kuadran keempat, kalian bisa menggunakan rumus 360 derajat dikurang alfa. Kalian bisa mencoba menerapkan rumus sudut-sudut berelasi yang tadi untuk mengerjakan soal seperti berikut, yaitu hitunglah nilai dari sin 330 derajat dan cos 240 derajat tanpa menggunakan kalkulator atau tabel trigonometri. Silahkan kalian coba mengerjakannya di buku kalian. Sekian untuk video kali ini, semoga kalian bisa mengingat kembali materi trigonometri dan sampai jumpa pada video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.